Shalom, selamat jumpa dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam renungan harian, saya mengajak kita bersama terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini kami bersama-sama mau mengisi kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh kami mengerti dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara, firman Tuhan pada kesempatan yang baik, yang indah ini, saya ajak kita membukanya dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5, mari kita bukanya. Galatia pasal 5, saya akan membacanya mulai dari ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-21. Saya akan membacanya, mari kita mendengar dan menyimak firman-Nya yang berkata demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, demikian firman Tuhan. Saya percaya kita sekalian diberkati senantiasa dalam kehidupan ini, ketika dalam kehidupan ini kita senantiasa setia melaksanakan segala tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang pasti dalam hidup ini kita senantiasa mau hidup di dalam kehidupan yang bisa hidup berdasarkan pengendalian yang Allah berikan dalam hidup kita ini. Itulah mengendalikan diri. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah dalam kehidupan ini kita mampu mengendalikan diri kita. Terkadang mungkin dalam hidup ini ada saja orang yang iri hati dengan diri kita. Dengan iri hatinya itu dia mau memfitnah kita, atau mau melakukan hal-hal yang tidak senonoh dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya ketika kita memiliki hidup yang taat kepada Tuhan, dalam kehidupan yang taat kepada Tuhan, pasti kita akan disanggupkan untuk mengendalikan diri. Karena itu pula saya mengajak kita dalam hidup ini mengendalikan diri terhadap rasa iri hati yang ada itu, sehingga rasa iri hati yang dimiliki oleh siapapun itu tidak akan pernah membuat kita dalam hidup ini kecewa. Karena kalau orang yang iri hati, dia tidak akan pernah maju dalam hidupnya. Bahkan dalam kehidupannya ia akan mengalami sakit hati, kekurusan, bisa segala macam penyakit bisa muncul dalam dirinya. Nah, oleh karena itu, supaya kita sehat, makanya dalam kehidupan ini kita harus mengendalikan diri kita
terhadap rasa iri hati. Itu perhatikan di Galatia pasal 5 ayat 19 sudah jelas di situ. Tuhan sendiri juga tidak berkenan dengan iri hati itu, saudara. Jadi jangan iri hati kita dalam hidup ini. Orang sanggup memperoleh meraih apa yang ia capai, itu karena pasti Tuhan menolong dia, Tuhan memampukan dia. Jangan iri hati. Nah, oleh karena itu kendalikan diri kita dalam hidup ini, sehingga ketidakmampuan mengendalikan rasa iri hati itu hanya bisa membawa kehidupan seseorang itu ke arah yang akan lebih buruk lagi. Nah, oleh karena itu pula selalu saya mengingatkan bahwa iri hati itu hanya membuat kehidupan seseorang itu terpaku di tempat yang sama. Ya. Iri hati itu hanya membuat seseorang itu fokus pada kebencian kepada orang yang membuat kita iri, ya. Tetapi terkadang ketika orang itu iri, dia lupa bahwa jika kehidupan kita misalnya tekun, ya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dalam kehidupan kita akan ditolong oleh Tuhan. Walaupun banyak tantangan, jadi harus diingat bahwa ketekunan kita melaksanakan kehendak Tuhan bukan sepi tanpa tantangan. Nah, termasuk orang yang iri hati terhadap kehidupan kita. Tapi jangan kita juga melakukan hal yang sama dengan orang yang iri hati terhadap kita, melainkan hendaklah kita mengendalikan diri kita, kendalikan diri kita, sehingga dalam kehidupan kita, ya, kita bisa mendapatkan nilai yang baik, ya, nilai yang benar. Kita diharapkan supaya terus berupaya melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, supaya kita dapat berbuat dan kita boleh mencapai prestasi yang tentunya kita dambakan. Saudara yang saya dalam kasih Tuhan, marilah dalam hidup ini sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita terus tetap berjuang, ya, berjuang untuk selalu bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan emosional kita, dan jangan sampai kita berhenti berjuang untuk menjadi yang lebih baik lagi. Saudara, kita sekalian yang ada tentu diharapkan untuk terus berjuang, dan pasti Tuhan memberi kemampuan kepada kita untuk boleh mengendalikan diri kita, dan kita mau bersedia membangun ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita, itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, supaya kita selalu kendalikan diri kita, jangan iri hati, ya, sehingga dalam hidup ini kita tetap sehat. Apalagi dalam situasi kita, ya, sudah mulai kita akan mengakhiri masa-masa pandemi ini, tapi tetap kita prokes, disiplin, tertib mengikuti protokol kesehatan yang ada. Kita akan masuk nanti pada masa endemi. Itu berarti terus kendalikan diri kita supaya kita tetap sehat. Sehat jasmani, sehat juga rohani kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.